Setiap presiden sudah pasti punya keinginan untuk memberikan prestasi yang terbaik untuk bangsa dan negara. Sepanjang perjalanan negara kita, terdapat 7 presiden yang bergantian memimpin negeri ini. Mereka telah menunjukkan berbagai karya pembangunan yang sangat berguna bagi tanah air. Masing-masing memiliki sisi menonjol yang tercermin dari hasil prestasi mereka. Nah, Indobat kami telah merangkum prestasi menonjol 7 presiden Indonesia di mata dunia. Soekarno. Prestasi yang terbaik yang pernah diberikan oleh presiden pertama Indonesia ini adalah kemerdekaan. Prestasi itu sekaligus menyematkan dia sebagai proklamator kemerdekaan Republik Indonesia. Bersama Muhammad Hatta, Soekarno menyatakan pada dunia kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Soekarno juga pencetus pembangunan Monumen Nasional atau Monas sebagai bentuk mengenang perjuangan rakyat Indonesia saat merebut kemerdekaan dari penjajah. Monumen yang menjadikan ikon Indonesia itu baru dibuka untuk umum pada tanggal 12 Juli 1975. Saat ini, Monas menjadi tempat wisata yang cukup populer bagi masyarakat ibu kota dan daerah yang kebetulan sedang berkunjung ke Jakarta. Di bawah kepemimpinan presiden yang akrab dipanggil Bung Karno ini, Indonesia berhasil menjadi tuan rumah konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955 yang berujung pada pembentukan gerakan non-blok atau NKB. Bung Karno sendiri berhasil didaulat menjadi pemimpin GNB. Yang tidak kalah penting, Bung Karno menarik wilayah Papua Barat menjadi bagian Ibu Pertiwi pada 1 Mei 1963. Soeharto, presiden kedua Indonesia ini adalah dikenal sebagai Bapak Pembangunan Nasional. Soeharto selalu mengutamakan stabilitas politik dan keamanan untuk pembangunan ekonomi dengan jalan apapun. Dengan upaya yang dilakukan Soeharto, harga-harga kebutuhan pokok bisa terjangkau. Presiden yang sering dipanggil Pak Harto itu sukses membawa Indonesia menjadi negara swasembada beras. Itu terjadi pada tahun 1984. Saat itu, Indonesia telah memproduksi beras hingga 25,8 juta ton. B.J. Habibie. Presiden yang ketiga Indonesia ini mampu memberikan landasan kokoh bagi Indonesia dengan ditetapkannya Undang-Undang Anti Monopoli atau Undang-Undang Persaingan Sehat, perubahan Undang-Undang Partai Politik, dan yang paling penting adalah Undang-Undang Otonomi Daerah. Di era kepemimpinan Habibie, rakyat diberi kebebasan untuk menyalurkan aspirasinya, sehingga banyak bermunculan partai politik baru. Saat itu, 48 partai politik pun terbentuk. Pemilik nama lengkap Burhanuddin Yusuf Habibie sukses mengharumkan nama bangsa dan negara di bidang penerbangan, sehingga dijuluki sebagai Mr. Crack. Julukan itu berhubungan dengan rumus yang dia kembangkan, yaitu rumus untuk menghitung keretakan atau crack progression on random. Rumus temuan Habibie ini dia namakan sebagai faktor Habibie. Abdurrahman Wahid. Presiden keempat Indonesia ini dikenal sebagai salah satu cendekiawan Islam yang memiliki pengetahuan luas. Gus Dur sapaan akrabnya, itu tak mau membela hak dari golongan tertentu saja. Dia lebih memikirkan kepentingan kaum-kaum minoritas dan tertindas di tanah air. Saat tragedi 1998, Gus Dur berani melakukan pembelaan terhadap kaum Tionghoa yang saat itu mengalami kekerasan karena dituduh sebagai biang krisis ekonomi. Gus Dur juga menjadikan Hari Raya Imlek sebagai hari libur nasional. Tujuannya adalah untuk mengajak segenap rakyat Indonesia untuk saling menghargai perbedaan. Megawati Soekarnoputri. Megawati sebagai presiden kelima Indonesia telah menunjukkan keberhasilannya dalam menstabilkan fundamental ekonomi makro yang porak-poranda sejak 1998, yang meliputi inflasi, BL rate, kurs rupiah, angka kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi. Pada masa kepemimpinannya, bangsa ini berhasil menyelesaikan masalah bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI yang sejak 1998 tidak terselesaikan. Dia saat itu menunjukkan keberaniannya menerbitkan Kepres RND sehingga masalah yang sangat berat ini tidak perlu diwariskan kepada pemerintah selanjutnya.
Putri Soekarno itu juga berani melakukan pemberantasan korupsi dengan cara memenjarakan Tommy Soeharto, Bob Hasan, dan Probo Sutejo. Selain itu, ada 2 orang pengemplang BLBI yang berhasil dijebloskan ke penjara, yaitu David Nusawijaya dan Hendrawan. Pada saat Ketua Umum PDIP ini menjadi presiden, lembaga anti korupsi bernama KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi pun didirikan. Saat ini, KPK menjadi lembaga yang paling ditakuti oleh para pejabat yang rakus dan licik serta yang bermaksud merugikan negara. Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-6 Indonesia ini telah menunjukkan prestasi yang cukup membanggakan. Salah satunya telah melakukan pemberantasan korupsi, di mana selama kepemimpinannya sudah ada sekitar 200 lebih kasus yang ditangani. Selama SBY memimpin, bangsa ini mampu menyelesaikan krisis moneter di tahun 1998. Di era itu, ekonomi Indonesia tumbuh ke arah yang lebih baik. Indikasinya dengan melihat kenaikan pendapatan per kapita. Perlahan pendapatan per kapita Indonesia naik hampir 2 kali lipat dari sebelumnya, yaitu 2.000 US dollar. SBY juga berhasil menurunkan angka kemiskinan. Pada tahun 2009, dia telah memangkas kemiskinan hingga 14% atau sekitar 32 juta orang. Pada akhir masa kepemimpinannya, dia telah menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 11%. Joko Widodo, selama kepemimpinan Presiden ke-7 Indonesia itu, sudah banyak prestasi yang ditunjukkan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan Indonesia. Selama 4 tahun kepemimpinan Jokowi, prestasi di bidang infrastruktur sangat menonjol. Jokowi juga mampu merebut tambang dan migas dari tangan asing, mulai dari Blok Migas Mahakam, Blok Migas Sanga-Sanga, Blok Migas Rokan, hingga 51% saham Freeport kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Sejumlah prestasi Jokowi selama 2 tahun memerintah adalah tax amnesty. Saat kunjungan kerja ke Amerika Serikat, Luhut Binsar Panjaitan yang merupakan Menko Kemaritiman mendapatkan pujian di sana. Amerika Serikat menganggap sukses program pengampunan pajak atau tax amnesty. Hingga 6 Oktober 2016, nilai komposisi harta berdasarkan surat pernyataan harta atau SPH yang disampaikan lewat tax amnesty mencapai 3.718 triliun. Komposisi itu terdiri dari deklarasi harta dalam negeri sebesar 2.612 triliun, deklarasi luar negeri sebesar 967 triliun, dan repatriasi sebesar 139 triliun. Di mata dunia, Jokowi juga berhasil menunjukkan citra Islam Indonesia yang moderat dan menerima segala macam perbedaan. Itu menjadi role model di negara-negara Islam lainnya. Pemerintah Indonesia selalu aktif dalam menangani konflik di negara-negara Islam. Salah satunya dengan menjadi mediator konflik di Afghanistan dan Palestina.